Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 2 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Tetapi pertanyaannya, adakah Kristus sudah lahir di dalam hati kita? Hikmat pagi pada hari ini mengajarkan kepada kita damai sejahtera. Firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Utomo membawa kita bagaimana kita akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dari Roh Kudus, kiranya Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas udara yang segar yang kami hirup pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas kami sejenak datang kepada Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Dan biarlah firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Utomo boleh menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami yang baru. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Tema pada hari ini adalah mendatangkan damai sejahtera, yang terambil dari Roma 14 ayat yang ke-17 hingga yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan dari Roma 14 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali 2 orang perantau datang ke kota besar. Sebut saja mereka Mario dan Bravo. Sesampainya di terminal bis, mereka melihat banyak orang sedang berkelahi. Suasana terminal menjadi kalang kabut dan mencekam. Mereka berusaha untuk mencari tempat aman, untuk berlindung dan sebisa mungkin menghindar dari tempat tersebut. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari terminal itu dengan aman. Saat mereka sudah aman, maka Mario bertanya kepada Bravo yang memang terlihat tenang-tenang saja sejak datang di terminal dan melihat kericuhan yang terjadi. Bravo menjawab, "Saya tenang-tenang saja karena suasana ricuh, ribut, dan rusuh mengingatkanku akan rumah. Saya sudah terbiasa mengalaminya." Sebuah jawaban yang mengejutkan Mario. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, pengalaman hidup dan suasana komunitas termasuk keluarga dan gereja memang berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma, khususnya pasal 14 ayat 17-20, menasehati agar umat Tuhan melayani Kristus dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus mesti menjaga diri dan menjadi teladan yang benar bagi sekitarnya. Paulus menyebut secara jelas agar mereka tidak merusak pekerjaan Tuhan oleh karena makanan. Paulus meminta mereka untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bahkan ia tegaskan celakalah orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain karena makanan.
Murid-murid Kristus tidak boleh meremehkan hal yang sekecil apapun yang dapat menghambat pertumbuhan iman dan menghalangi orang-orang datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dicintai dan diberkati Kristus, Theodore Eleanor Roosevelt pernah menyatakan, tidak cukup cuma berbicara tentang damai sejahtera. Kita harus percaya akan hal itu. Dan tidaklah cukup hanya percaya akan damai sejahtera. Orang harus melakukannya. Tuhan Yesus memanggil umatnya untuk mawas diri dan berhati-hati agar tidak menjadi batu sandungan dalam hal apapun. Gaya hidup mendatangkan damai sejahtera wajib diperagakan dan menjadi identitas. Damai sejahtera bukan wacana, tetapi budaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini, hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak meremehkan hal apapun, hal sekecil apapun yang bisa membawa kami menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Baik itu makanan, sikap, perkataan atau apapun juga. Kami dipanggil untuk membawa sukacita. Kami dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan, setiap interaksi relasi yang kami bangun, sungguh membawa kenyamanan bagi banyak orang. Dan mereka merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kedamaian, sukacita, dan hidup dalam kebenaran Roh Kudus semestinya itu yang terus menjadi gaya hidup setiap kita. Dunia membutuhkan dan merindukan adanya kedamaian. Kedamaian merupakan prasyarat hadirnya pertumbuhan dan kenyamanan. Yesus Kristus hadir membawa kedamaian. Murid-muridnya melanjutkan. Inilah tugas kita ketika kita sebentar akan merayakan Natal. Tuhan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera diberikan kepada umatnya. Biarlah kita yang memperagakan dalam keseharian hidup kita. Selamat menikmati kasih-Nya. Selamat mempersiapkan diri merayakan Natal. Tuhan memberkati.